Mungkin karena aku dari dulu selalu ada kesibukan gitu kan. Ada kesibukan. Terus tiba-tiba kosong. Dan aku tuh kangen sama perasaan kayak aku ngebimbing adik-adik tingkat atau kayak komunikasi interaksi sama adik-adik tingkat. Dan itu aku tuh kangen sama itu gitu. Saya ingat betul konten kakak Dinar ini di LinkedIn ya, tinggikan engagementnya itu kita itu menjadi spesialis atau generalis gitu. Kalau saya sih generalis, kalau Anda gimana? Ketemu lagi dengan saya Kang Man di podcast Cerita Otka, berbagi kisah seputar studi dan karir. Oke, hari ini saya kedatangan Kak Dinar ya. Ya. Oke, boleh kenalan diri dulu Kak? Kenalin, nama aku Dinar Latifah, tapi aku biasa dipanggil Lala. Jauh. Dari Latifahnya, Kang. Oh, Latifah. Oh iya, oke. Gitu. Jadi sekarang saat ini aku fresh graduate. Aku lulus tahun lalu di Universitas Padjadjaran. Oke, kita satu alma mater guys. Baru tahu tadi. Oke, S1 jurusan apa? Dulu? Jurusannya administrasi bisnis. Administrasi bisnis. Sekarang tapi fokusnya bikin konten-konten tentang HR ya? Atau talent acquisition ya? Seputar HR dan karir sih. Oke. Nah, boleh disebutkan atau diceritakan awal mulanya ngambil jurusan administrasi bisnis itu kenapa? Apa karena orang tua atau faktor ya karena saya beruntung dapat bisanya SBMPTN atau SNMPTN gitu apa gimana, silakan. Oke, jadi kenapa aku memutuskan buat ambil administrasi bisnis? Sebenarnya karena aku tuh dari kecil suka jualan, Kang. Jual-jual. Suka jualan ya. Jadi Oke. waktu SD aku tuh sempet jualan kayak bros-bros dari kain flanel gitu. Aku Oke, ngejahit sendiri. Dan aku jual-jualin ke guru-guru, ke temen SD aku, dan itu berani ya nyari surprisingly ternyata banyak yang minat ya gitu. Jadi itu berlanjut sampai SMA. SMP aku jualan lip tint. SMA juga aku waktu itu tergabung di OSIS dan sempat danusan segala macam. Jadi memutuskan buat kuliahnya ambil administrasi bisnis gitu. Tapi waktu itu emang ada ketertarikan juga ke ilmu psikologi. Tapi ternyata kurang jodoh. Belum jodoh. Tapi pilihan pertama emang pilihannya apa? Kuliah. Admis. Iya, Admis Unpad. Oke. Psikologi? Psikologi, aku daftarnya di Mandiri sih waktu itu, Kang. Oh, tapi nggak masuk. Nggak masuk. Emang rezekinya di sini ya. Iya. Oke. Kak Dinar ini atau Kak Lala ini berarti memulai pendidikannya di administrasi bisnis. Ya. Nah, apa aja sih dipelajari administrasi bisnis? Atau cuma surat menyurat? Karena administrasi aja. Gimana? Kalau di Admis Unpad sendiri, kita itu dari awal emang belajar 4 fungsi bisnis, Kak. Oke. Jadi kita pelajarin semuanya dari HR, marketing, finance, sama operasional. Oke. Gitu. Jadi semuanya dipelajarin di awal buat tahu how business works gitu ya. Nah, terus waktu ketika jadi mahasiswa tingkat akhir gitu, pas udah mau skripsian segala macam, udah mulai menjurus nih. Oh, kira-kira aku cocoknya di mana ya? Mau ngambil bidang apa dari keempat fungsi bisnis itu gitu. Jadi dari situ mulai udah kelihatan arahnya kemana, fokusnya kemana, dan berkarirnya pengen ke arah mana, terus skripsiannya itu topiknya apa, kayak gitu, Kang. Apa tuh skripsi? Kalau skripsi aku kebetulan emang bahas HR juga. Oke, berarti ini adalah awal mula dan cikal bakal Kak Lala itu mulai merambah di dunia HR ya? Betul. Oke, ini saya pengen tahu nama beken atau nama panggungnya Kak Mbak Lala atau apa di ini? Dinar aja nggak apa-apa. Kak Dinar. Oke, Kak Dinar. Soalnya ini penting banget ya nanti buat personal branding. Oke, mulainya itu aktif saya lihat kan di sosmed ya, salah satunya di LinkedIn. Memang target marketnya itu di LinkedIn ataukah gimana? Sebenarnya aku belum ngefokusin, maksudnya belum pengen fokus dari awal ke LinkedIn, tapi ternyata ramenya di LinkedIn. Gitu. Jadi emang aku dari awal targetin di LinkedIn, Instagram, dan TikTok kan. Barengan itu tiga-tiganya? Barengan tiga-tiganya dengan konten yang sama. Mirroring semua? Mirroring gitu. Terus akhirnya setelah cek ombak segala macem, oh ternyata ramenya di LinkedIn ya. Dan aku tuh ingat postan pertama aku yang bentuknya carousel itu tentang house life after graduate. Oh iya. Ternyata itu rame dan banyak yang relate gitu. Kayak sebagai fresh graduate, kok aku ngerasa bingung ya arahnya kemana gitu. Dan itu tuh ada hasil refleksi tulisan aku juga lah di situ, Kang. Kayak aku tuh sebenarnya pengen ngejar ini atau karena semua orang pengen ngejar ini. Gitu.
gitu kan beda ya, dari keinginan pribadi atau karena kita ngikutin arus aja gitu. Yeah. Dan turns out ternyata aku sempat ada untuk ngikutin arus itu. Oke. Gitu. Jadi sempat kayak reflect lagi segala macem, cari tahu sebenarnya aku pengennya apa, bukan yang cuma ngelihat ekspektasi orang atau kayak ngelihat keinginan orang lain, tapi beneran yang kayak aku mendalami dan memahami diri aku sendiri lagi gitu. Oke. Nah ini fokus ke HR, itu mulai mengawali karir di HR pas kapan tuh? Ketika ambil magang. Oh, magang. Ambil magang. Waktu itu aku ambil kampus Merdeka di tingkat ketiga waktu itu di semester 6. Okay. Dan emang untuk role pertama kalinya itu aku di employer branding and recruiter. Oh. Gitu. Jadi udah lumayan terekspos lah fungsi-fungsi HR gitu ya. Apalagi emang aku mostly berkecimpungnya di startup. Jadi kayak tahu juga selain dari rekrutmen, selain dari employer branding, aku juga ngelihat engagement tuh kayak gimana, dan ikut ngebantuin juga gitu. Ikut ngebantuin engagement, ikut ngebantuin L&D. Awalnya berarti ikutan HR, kegiatan-kegiatan ada kegiatan L&D juga ya di startup. Terus apa lagi? Terus engagement juga, jadi lumayan banyak terekspos bidang-bidang HR gitu. Dan emang sampai saat ini aku masih di tahap exploring untuk spesialisasi fungsi HR yang mana sih yang pengen aku tekunin banget gitu sih Kang. Nanti kayak kita kan pembahasannya spesialis dan generalis ya. Nah nanti kita akan bahas ini kira-kira apa gitu ya, yang relate dengan fresh graduate gitu ya. Kan sudah jelas nih ya, mulai dari magang. Nah sekarang kan sudah ada kebayangan, kira-kira goals apa, kemudian capaian apa yang nanti Kak Dinar ingin capai, itu sudah tergambar mulai sekarang? Kalau waktu awal-awal jujur aja pasti belum ya Kang, karena masih di tahap menyesuaikan diri, adaptasi dari dunia kuliah ke dunia profesional. Gitu. Jadi waktu itu memang di awal-awal magang ya belum ketahuan aku tuh sebenarnya sukanya di mana sih gitu. Sukanya apakah employer branding, apakah talent acquisition, apakah L&D. Jadi mulai kebayangnya tuh ketika aku mulai nyemplung ke banyak area, banyak industri lah. Kayak aku banyak ambil freelance dan project-project gitu ya, yang sifatnya mungkin bisa dibilang tentatif atau dalam periode waktu yang singkat gitu ya. Jadi aku ngerasanya lebih hidup di mana, lebih senang di mana, itu mulai ketahuan tuh akhir-akhir ini sebenarnya. Gitu. Ini kita akan bahas terkait dengan ini nanti di segmen selanjutnya ya. Ini kan merana. Nah terus dari pengalaman ini ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang menunjang buat kayak di karir ya HR gitu, apakah sebelumnya ada organisasi atau apa gitu yang pernah mendukung kegiatan ini? Pastinya ada. Yang jadi penunjang itu dari aku kuliah, aku emang cukup aktif di organisasi. Itu aku sempat diamanahi menjadi ketua himpunan. Terus di organisasi memang mostly aku ambil role-role yang sifatnya strategikal gitu Kang. Dan emang fokusnya ke HR. Jadi di organisasi atau kepanitiaan memang aku fokus untuk ambil di bidang HR. Pun ada ekonomi kreatif atau kewirausahaan juga, tapi itu pasti butuh base HR juga ya, dengan memahami orang lain, dengan gimana berkomunikasi dengan orang lain dan sebagainya. Jadi memang base aku mungkin dari organisasi itu ya, selama kuliah, dan aku rasa itu menunjang banget sih. Berarti memang aktif organisasi itu penting waktu kuliah. Penting, menurut aku penting. Pernah diundang jadi pemateri ya? Iya, alhamdulillah. Apa tuh? Ini mungkin pertama kalinya aku diundang untuk ngajarin orang. Jadi semester 4 kalau nggak salah. Semester 4, wih keren. Semester 4 udah kayak dosen. Ngajarin apa tuh? Ngajarin soal bisnis dasar ke anak-anak SMA di SMA 8 Jakarta. Wih, luar biasa, keren. Dan aku tuh kaget karena ini tuh aku sebelumnya belum ada pengalaman ngajar sebelumnya, terus ditawarin dari networking aku. Kok bisa networkingnya bisa gitu, gimana caranya? Dari temen aku sih. Temen aku ternyata punya temen yang adeknya sekolah di SMA 8. Dan waktu itu lagi nyari narasumber. Gitu, dan dia kepikirannya aku waktu itu. Luar biasa. Kayak gitu. Diundang untuk ngebahas tentang bisnis ya. Memang relate dengan kuliahnya ya. Betul. Terus abis itu ada lagi nggak? Setelah itu alhamdulillahnya banyak tawaran-tawaran lain sih Kang. Kayak kesempatan buat jadi narasumber, buat jadi speaker, buat even jadi moderator atau MC gitu ya. Banyak banget sih sekarang nih skillnya. Udah jualan ya, jadi speaker. Terus apa lagi? Dari situ mulai aku
aku aku ngambil kesempatan buat jadi training assistant atau asisten dosen juga. Oke. Gitu. Terus aku juga tahun lalu sempat bikin platform yang fokus ngebahas skripsi. Joki atau apa nih? Bukan joki. Skripsify ya? Iya, Skripsify. Nah, itu apa? Apakah joki? Jadi skripsinya diselesaikan atau gimana? Bimbingan? Jadi kita itu nawarin kayak semacam mentoring session ke orang-orang yang membutuhkan bantuan dari skripsinya. Karena aku kan pernah ada di fase ya kesulitan mengerjakan skripsi juga ya. Gitu. Jadi kita pengen, aku sebagai mentornya sama teman aku juga, dan kita ngajarin atau kayak memberikan arahan lah kalau misalkan ada yang lagi stuck sama skripsinya atau butuh problem solving dari permasalahan skripsi kayak gitu. Itu kok bisa kepikiran situ? Emang karena masalah pribadi atau kan? Karena ada banyak teman-teman juga yang teman-teman seangkatan Kak Dinar yang memang relate gitu juga atau gimana? Nah, ini sebenarnya lucu sih ceritanya, Kang. Jadi waktu aku beres kuliah itu ada masa-masa aku nganggurnya lah ya. Oke. Dari transisi antara lulus setelah yudisium sampai nunggu ke wisuda. Yeah. Jadi wisuda itu lumayan panjang lah waktunya. Dan waktu itu aku sama teman aku itu kita mungkin sama-sama ada di fase transisi ya. Jadi kayak mungkin karena aku dari dulu selalu ada kesibukan gitu kan. Tiba-tiba Selalu ada kesibukan terus tiba-tiba kosong. Dan aku tuh sebenarnya kangen sama perasaan kayak aku ngebimbing adik-adik tingkat atau kayak aku komunikasi interaksi sama adik-adik tingkat. Dan itu aku tuh kangen sama itu gitu. Ketika nggak ada kesibukan, terus ketika aku nggak ada interaksi lah sama mereka, kayak aku ngerasa, aduh, apa aku bantuin ya skripsinya gitu, karena banyak juga sebenarnya adik-adik tingkat aku atau teman-teman seangkatan yang nanyain soal skripsi gitu. Jadi aku sama temen aku yang kebetulan dia tuh lulusan pertama di angkatan aku, terus kita adalah ide yang kayak, Rin, apa kita bikin ini ya platform tentang skripsi gitu, fokusnya emang skripsi. Jadi ada ada servisnya lah ya untuk ngebantuin jadi konsultan skripsi. Oh, bukan jokinya ya. Berarti memang bimbing ya, mengedukasi kira-kira kalau pembuatan latar belakang tuh kayak gimana gitu. Oh, oke. Jadi ide bisnis ya. Itu bertahan sampai sekarang? Sampai sekarang sebenarnya masih, tapi ya lagi masa-masa vakum. Oke. Dan pengen ada pengembangan juga. Oke, berarti sekarang fokusnya di freelance aja ya? Iya. Oke. Ini kan relate banget ya sama teman-teman fresh graduate ya, baru lulus tuh bingung mau ngapain. Benar. Termasuk saya pun waktu itu pun sama, lulusan sastra, kemudian bidang lain, kerja kemanapun, jadi akhirnya generalis. Oke. Nah, saya ingat betul konten Kakak Dinar ini di Instagram, di LinkedIn ya, tinggikan engagementnya, kita itu menjadi spesialis atau generalis. Gitu. Kalau saya sih generalis. Kalau Anda? Gimana? Kalau aku mungkin karena masih dalam proses eksplorasi ya, Kang. Aku ngerasanya karena aku baru lulus tahun lalu juga. Jadi aku masih dalam fase yang pengen explore banyak hal dulu deh. Okay. Di awal-awal pengen ngerasain dulu betul-betul kayak, emang aku cocoknya di sini dan aku pengen fokus ke bidang ini dalam waktu yang lama gitu. Jadi emang aku pengen terekspos banyak hal dulu lah. Karena aku sebenarnya tipe yang aku nggak bakal ngelakuin sesuatu kalau misalkan aku belum ngerasain sendiri. Oke. Gitu. Berarti jawaban yang paling benar adalah generalis berarti. Gimana? Kan katanya di konten itu ada dua ya, generalis sama spesialis. Apa kira-kira dari perspektif Kak Dinar itu tuh di mana fase kita menjadi seorang spesialis, di mana kita harus menjadi generalis? Apakah kedua-duanya salah, ataukah harus dua-duanya, atau harus gimana? Kalau menurut aku nggak ada yang benar dan salah sih, Kang. Oke. Ini tergantung ke pribadi masing-masing. Tergantung emang kita ini lebih into ke deep dive, mendalami sebuah hal gitu ya, atau emang kita pengen punya wawasan dari berbagai bidang atau berbagai hal gitu, lintas multidisipliner ya, multidisiplin gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah dan benar ya. Ini jawaban teman-teman anak fisip diplomatis. Aduh. Ya kan? Iya. Oke, jadi memang nggak ada salah dan nggak ada benarnya ya. Jadi spesialis atau generalis ya. Berarti tergantung apanya? Tergantung sama ketertarikan atau minat dari individunya sebenarnya menurut aku. Oke, berarti
fase generalis itu bakal muncul ketika awal-awal lulus berarti? Menurut aku ya. Tapi nggak menutup kemungkinan orang yang yang baru lulus itu langsung jadi generalis. Ada juga yang langsung jadi spesialis gitu. Mungkin Ada dia pengalaman dari teman atau siapa? beberapa kali ngelihat sih teman aku ada yang langsung spesialis gitu. Mungkin karena dia udah terekspos sama dunia kerja tuh dari masa kuliah. Jadi emang udah tahu fokusnya pengen di situ. Contohnya waktu itu apa tuh temennya? Di fokus di bidang apa? Lebih ke jurusan-jurusan yang kayak tech atau IT, programming gitu ya. Aku lihat emang dia kan teknikal ya. Jadi memang langsung jadi spesialis biasanya. Kalau administrasi kan agak umum ya. Apalagi bisnis ya. Oke, bisnis. Oke. Nah, berarti memang tidak ada salah dan tidak benarnya. Itu tergantung dari minatnya dulu ya. Awalnya dari minat. Gimana caranya kita tahu sih kira-kira minat saya di sini gitu? Ini based on pengalaman pribadi aku sendiri ya Kang. Cara tahu minat itu ya harus paham dulu dan kenal lagi sama diri sendiri. Gitu. Mungkin karena kita di sekolah atau di kuliah kan kita udah terbiasa ikutin kurikulum. Terbiasa buat ikutin teori-teori gitu ya, tanpa ngelihat oh sebenarnya aku lebih condong ke sini. Itu gimana caranya ngetahuinya? Dari pengalaman Kak Dinar dulu untuk saya tuh kayaknya pengen bisa ini atau itu gimana caranya? Refleksi diri sih Kang. Refleksi diri. Jadi aku tuh ada kebiasaan buat journaling. Jadi aku sering nulisin apa yang aku pikirin, apa yang aku rasain itu di sebuah jurnal. Jadi banyak juga kan konten aku tuh yang ada tulisan-tulisan dari aku sendiri yang ternyata aku tuh jadi sadar, oh ternyata aku tuh kayak gini orangnya gitu loh. Ketika ngelihat tulisan-tulisan lama tuh kayak, oh ternyata aku lebih orangnya kayak gini ya, ternyata aku lebih fokus ke sini ya, kayak gitu. Kalau saya sih lihat sih kayak bener-bener edukatif ya, edukator gitu. Tapi emang ada minat ke edukator memang bener-bener gitu. Sedang mengarah ke sana kan. Sudah mengarah, pantas. Kenapa sih ada jiwa edukator ini? Memang karena dulunya dibentuk oleh orang tua ataukah dari SD di influence gitu? Sebenarnya nggak ada arahan atau nggak ada influence khusus ya dari orang tua. Tapi mungkin karena keluarga aku tuh orang yang sangat mengedepankan pendidikan. Tuh, jadi memang dari kecil udah banyak lah terekspos sama aku banyak ikut les, banyak ikut bimbel. Jadi itu macem-macem gitu. Kayak ada les menggambar, ada les selain menggambar apa lagi ya? Robotik bahkan. Robotik. SMA? Waktu SD. SD? Iya, SD. Mural juga pernah. Jadi dari kecil memang dijejelin ilmu, dijejelin banyak ilmu. Makin gede, kok kayaknya aku suka nih buat ngajarin orang lain atau kayak ngelihat ketika orang lain tuh bisa untuk ngeluarin potensi di dalam dirinya, ketika mereka jadi percaya diri, ketika ia bisa mempelajari sesuatu gitu ya, aku ngerasa ada kepuasan tersendiri di situ. Gitu. Seneng ya, jadi kalau ada orang yang sukses dari kita ya. Iya betul. Tapi jangan iri ya. Itu penting. Nah rugi nggak sih kalau kita punya ilmu gitu kan, atau siapa punya pengalaman itu kemudian kita share? Menurut Kak Dina rugi nggak kita? Menurut aku nggak ada ruginya sih Kang, karena aku tuh kayak selalu ditanemin setiap kita memberi itu pasti kita akan menerima lebih gitu. Jadi jangan fokus ke apa yang bisa kita terima, tapi apa yang bisa kita kasih dulu. Ada teori buku ya namanya tuh Giver, teori soft skill untuk networking. Dimana kalau kita senantiasa memberi, give terus, nah nanti biasanya akan terjalin sebuah komunikasi untuk networking sehingga kita terbangun. Nah, ini kan salah satunya juga pernah membangun networking juga kan ya. Nah, dan di dunia kerja itu penting nggak sih networking ini sama biar kita tahu kita itu bakal jadi spesialis atau generalisnya? Menurut aku penting sih Kang. Karena dari networking misalkan kita kenal sama mentor atau rekan kerja kita ya kita jadi bisa untuk belajar dari mereka juga kan. Bisa dapat perspektif yang baru, terus juga mungkin dapat arahan-arahan baru yang sebelumnya kita nggak kebayang gitu. Apalagi fresh graduate kan butuh terekspos sama insight-insight ya gitu. Jadi menurut aku networking ini penting banget dan menjalani koneksi itu juga penting banget. Untuk menjadi punya networking ini, kira-kira apa sih awalnya yang disiapkan gitu? Yang disiapkan menurut aku ya sesimpel value diri kita sih. Value. Apa tuh? Value kayak apa yang bisa kita kasih ke meja lah ya, what we can bring in the table gitu. Ya dari situ orang kan bisa melihat kita ya, bisa kayak melihat oh Dinar orangnya seperti ini,
dia backgroundnya seperti ini, apa yang dia lakukan adalah bla 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 ABCD. Terus dari situ kita jadi bisa berkoneksi dengan orang-orang yang mungkin sejalan sama pemikiran kita atau tertarik untuk kolaborasi atau ada mutual lah di situ. Ada mutual respect antara apa yang bisa kita kasih sama apa yang bisa mereka berikan juga atau apa nih yang bisa kita saling timbal balikan gitu. Nah, ini kan berkaitan dengan networking, pasti akan terjadi komunikasi, kemudian ya ujung-ujungnya pada karir kan. Nah, pasti akan ada di mana teman-teman kan pernah jadi talent acquisition dan HR ya. Nah, kan ada posisi sebagai spesialis dan jurnalis, terutama untuk anak-anak fresh graduate kan mau nggak mau katanya sih ada yang harus jadi jurnalis dulu atau langsung spesialis. Nah, ini kan ada beberapa ketimpangan ya gitu. Ada rekrutmen itu ada beberapa posisi, misalnya sebagai video editor. Padahal posisinya sebagai video editor dia, gitu kan, sebagai scriptwriter ya. Ada. Nah, itu kira-kira untuk posisi spesialis ataupun generalis gitu ya, di mata perusahaan ataupun rekruter tuh seperti apa sih? Apakah kita harus mengikutin sesuai perusahaan ataukah memang ya kalau kita mau ya cobain atau kalau enggak ya nggak usah gitu? Kalau menurut aku ini balik lagi ke posisi dan perusahaan yang dilamar sih Kang. Mungkin kalau posisinya yang lebih fokus ke spesialisasi atau ke teknikal, kayak misalkan tech, data, atau finance, atau legal gitu ya, itu memang lebih fokus untuk mencari orang yang spesialis di bidang itu. Oke. Gitu. Maksud ya terus? Jadi kalau misalkan ada masalah-masalah yang butuh pemahaman yang mendalam, itu memang dibutuhkan beberapa posisi yang memang spesialis gitu. Tapi ada juga yang memang butuhnya generalis, kayak misalkan account eksekutif atau project manager atau business development kayak gitu. Ada nggak sih contoh dari temen ataukah kan pernah rekrut juga ya? Iya. Nah, ada nggak sih yang kira-kira wah ini tuh dia itu spesialis cocok di ini, kemudian spesialis cocok di ini, ada nggak pengalaman teman-teman atau pengalaman diri sendiri gitu? Jadi aku sempat ada pengalaman waktu jadi recruiter, aku nge-hire posisi creative designer Kang. Creative designer. Iya, jadi memang dia tuh portofolionya dari awal kuat di situ. Kayak dia mendalami creative design, terus alhamdulillah dikasih offering, dan beberapa bulan tuh dia langsung dipromote jadi senior. Padahal yang aku hire itu bukan senior. Kok bisa? Mungkin karena dia memang mendalami itu dari awal ya, dan portofolionya kuat di situ. Jadi iya, jadi sukses di bidangnya. Tapi kalau untuk generalis, aku juga kenal temen aku. Dia tuh sebenarnya backgroundnya ilmu komunikasi. Backgroundnya ilmu komunikasi, tapi dia paham banyak hal juga yang related tuh komunikasi kayak marketing. Bahkan dia juga terekspos sama sales segala macam. Tapi dia tuh dikasih kepercayaan di perusahaannya dia untuk langsung nge-lead tim. Karena dia generalis itu, karena dia terekspos sama banyak hal di luar dari ilmu teorinya dia gitu. Jadi kalau yang generalis itu saya lihat berarti lebih cocok kayak buat ke manajemen gitu ya. Betul. Kalau yang spesialis itu benar-benar spesifik teknisnya itu harus paham ya, kayak misalnya ilmu hukum ya. Kalau dia nggak punya dasar hukum ya legal kan, ya asal-asal nggak usah gitu. Benar. Nah terus dari perspektif Kak Dinar gitu ya, kalau untuk di sisi mata recruiter ya, cari kandidat itu yang seperti apa sih yang kira-kiranya bakal bener-bener Mbak rekrut itu? Ini mungkin bakal berbeda-beda ya setiap recruiter, tapi waktu aku jadi recruiter sendiri, aku tuh pasti langsung ngelihat soft skill-nya dulu. Walaupun hard skill sama soft skill itu sama-sama penting ya, tapi ketika kita interview, kan langsung kelihatan ya komunikasi dari kandidatnya itu seperti apa. Gimana caranya dia untuk menjelaskan apa yang dia bisa lakukan. Itu kan sesuatu yang langsung bisa kita lihat ya, langsung bisa kita nilai. Yang aku lihat pertama kali itu soft skill-nya, apakah dia bisa kolaborasi dengan orang lain atau tidak, apakah dia bisa bekerja sama dengan orang lain atau tidak, apakah bisa komunikasi, terus gimana cara dia untuk mengatur waktu, segala macam. Ini berarti ketika screening CV kan ada beberapa CV ya, ada yang menyantumkan soft skill, ada yang menyantumkan hard skill. Betul. Dari pengalaman, itu yang akan di screening dulu kan pasti screening CV dulu kan? Iya. Nah itu kira-kira dilihatnya kan ada ya orang tuh yang pakai skill atau gitu pakai angka, ada yang pakai bintang gitu. Iya. Nah yang diterima itu yang menurut
pengalaman yang seperti apa? Untuk pertama itu sekarang itu tadi kan sudah mulai interview ya. Iya. Nah, untuk CV-nya dulu deh. Kalau untuk CV-nya itu kan kita belum bisa ngelihat soft skill-nya gimana ya. Kalau misalkan dari CV-nya aja gitu. Jadi memang hard skill-nya itu yang bisa lebih kelihatan kalau dari CV. oke. Jadi ibaratkan hard skill itu kayak tiket masuknya. Oke. Tapi kalau soft skill itu gimana caranya dia untuk bisa berkembang atau bertahan di perusahaan. Oke. Menurut aku kayak gitu sih, Kang. Luar biasa nih. Nah, berarti kan ada beberapa skill yang dicantumkan kan ya? Iya. Ada skill-skillnya yang banyak, ada yang sedikit, dan ada yang relate, ada yang enggak. Itu lebih banyak peluangnya untuk direkrut, itu yang banyak skillnya, ataukah yang spesifik aja? Kalau dari pengalaman aku sih, yang nggak banyak mencantumkan tapi benar-benar relate atau dibutuhkan sama perusahaan. Contohnya waktu itu apa? Contohnya mungkin dari HR sendiri ya, kayak misalkan dari talent acquisition sendiri, hard skill-nya kan mungkin HR analytics, gitu, atau ATS, Tapi lebih ke teknisnya gitu ya. lebih ke teknisnya. Kalau ada yang kalau saya misalnya, saya apply misalnya kan. Nah, saya ada ilmu manajemen, ilmu bahasa Arab misalnya. Ilmu itu bakal dilirik nggak kira-kira? Mungkin buat beberapa recruiter enggak ya. Enggak. Jadi memang langsung, apalagi kan sekarang ada ATS ya, jadi bisa langsung ngebaca dari AI-nya otomatis. Jadi langsung fokus ke yang penting-penting, poin-poin Tapi yang relate penting. dengan Ya, kebutuhan tapi yang relate perusahaan dengan ya. kebutuhan perusahaan. Oke, ini penting nih. Cari bikin CV itu sesuai pengalaman kita juga, sama sih pengalaman di talent acquisition juga. Yang terpenting ketika itu harus sesuai ATS ya, dan benar-benar harus sesuai dengan kualifikasi. Mulai dari persyaratan hard skill atau soft skillnya ya. Oke, terus lanjut ke masa interview. Oke. Nah, interview ini kan nggak ada pola rumus pasti ya untuk menjawab ya. Betul. Nah, kira-kira biar kita jadi stand out gitu, terutama misalnya kalau saya wawancara, saya adalah jago di bidang kemampuan bahasa Arab. Saya juga bisa berkomunikasi dengan native dengan bahasa Arab. Apa relate-nya dengan perusahaan saya? Bahkan di sini sebenarnya yang dibutuhkan adalah misalnya sebagai sales gitu ya. Biar menyambungkannya, gimana kira-kira? Apalagi buat fresh graduate, pastinya banyak ya yang mungkin background-nya apa, tapi apply-nya apa gitu. Betul. Kalau dari aku sendiri sih ngelihat gimana caranya dia bisa ngebawa skill-nya ke peran yang dilamar, peran yang di-apply. Oh, oke. Gitu kayak misalkan tadi Kang Iman dari sastra Arab ke sales gitu ya. Pasti di sastra Arab Kang Iman juga belajar soft skill kayak komunikasi, terus juga memahami kebutuhan orang lain, kebutuhan user. Apalagi Kang Iman juga mungkin sempat ada pengalaman mengajar juga, yang pastinya itu kan dapetin sesuatu lah, dapetin pembelajaran. Jadi gimana caranya nge-convert itu atau ngejelasin hal itu buat bisa di-apply ke sales misalkan. Gitu. Istilahnya intinya gimana caranya skill-skill ataupun pengalaman hard skill kita ataupun pengalaman soft skill kita di-convert sesuai dengan yang relate dengan kebutuhan. Betul. Itu ya. Cari benang merahnya. Walaupun nggak sama persis, tapi kita cari yang benang merahnya. Iya, betul. Oke, itu trik. Oke. Nah, terus pernah kecolongan gak sih kira-kira? Ada yang jago nih semua ini saya udah jago. Nah, tiba-tiba kecolongan pas prakteknya nggak bisa, cuma jago ngomong doang. Pernah. Gimana tuh waktu apa? Jadi pas dilihat mungkin CV-nya bagus gitu ya, memenuhi kualifikasi dan sesuai standar. Tapi ternyata ketika di proses interview dia kurang bisa untuk memperlihatkan hal itu, menunjukkan hal itu. Jadi ada gap lah antara CV-nya dengan how they present herself atau themselves gitu. Itu bukannya kegagalannya tuh karena di soft skill-nya atau di hard skill-nya? Menurut aku di soft skill-nya sih, Kang. Soft skill. Cara banyak yang satu dicarikan soft skill itu banyak ya. Ada kepemimpinan, manajemen, problem solving, kemudian komunikasi. Yang paling banyak gagal di mana? Paling banyak gagal di komunikasi menurut aku. Komunikasi. Banyak komunikasinya seperti apa? Ada yang mungkin kurang bisa untuk mengkomunikasikan dirinya sendiri ya. Kayak misalkan dia tuh sebenarnya bisa untuk melakukan hal ini. Tapi ketika kita tanyain yang berkaitan sama case-nya di peran tersebut atau kayak ada semacam study case-nya lah ya, dia tuh nggak bisa menjelaskan, nggak bisa untuk berpikir secara cepat gitu sih. Jadi mereka itu benar-benar
ketika di sebuah critical thinking ya, kritikanya sama problem solvingnya itu benar-benar belum terasah gitu ya. Iya. Tapi secara teori dia tahu. Secara teori Tahu. Oke. Kalau menurut ini ya pengalaman yang bikin konten spesialis generalis ya. Apa sih resiko terbesar kita kalau kita menjadi seorang, resiko berarti yang hal negatif ya, menjadi seorang spesialis dan generalis? wah menarik sih. Kalau spesialis karena dia mendalami banget bidang itu, jadi mungkin resikonya ketika dia dihadapkan sama perubahan atau dia dihadapkan sama situasi yang harus switching nih dari spesialisasinya dia, mungkin kurang bisa beradaptasi. Oke. Gitu yang aku lihat. Tapi untuk generalis resikonya karena dia paham banyak hal tapi nggak yang dalam banget, jadinya mudah tergantikan juga gitu. mudah ke replace. Jadi resikonya itu sih pasti masing-masing punya resiko ya. Tapi yang aku lihat spesialis itu mungkin bisa dibilang kurang fleksibel atau kurang bisa beradaptasi. Tapi kalau generalis yang semuanya bisa tapi nggak ada core-nya di mana gitu ya, itu juga jadi susah gitu kalau misalkan di dunia kerja yang butuh spesialisasi di hal-hal tertentu gitu, kayak permasalahan kayak problem solving. Okay. Ini menurut Kak Dina ya, analisis ya, dari tren karir ke depan itu bakal banyak orang spesialis kah yang dibutuhkan atau generalis nih? Menurut tren gitu ya, yang dikira dibaca sekarang oleh Kak Dina. Kalau dari tren sendiri, aku tuh sering banget baca soal, kan ada E-shape person, ada T-shape person, atau M-shape gitu ya. Yang paling dicari itu justru yang M, yang dia tuh bisa jadi generalis tapi bisa ada beberapa spesialisasi yang dia tekuni gitu. Jadi dua-duanya dibutuhkan nih, generalis dan juga spesialis. Walaupun masing-masing tuh pasti punya plus minusnya ya, Kang. Tapi ketika ada orang yang bisa banyak hal, tapi juga bisa punya beberapa kaki yang vertikal itu atau spesialisasi yang dia dalami juga, itu justru lebih bisa untuk survive di dunia kerja. Nah, menarik nih. Kalau dari kacamata HR atau talent acquisition ya, peluang yang paling banyak peluang yang paling banyak ya, itu kira-kira bidang apa yang banyak spesialisnya, dan kira-kira yang paling banyak untuk bidang generalisnya itu kira-kira peluangnya bidangnya apa aja? Ini fokus di HR atau secara umum? Secara umum. Kalau untuk spesialis, tadi yang aku mention ada data, teknologi ya? Iya, teknologi, finance, sama legal. Gitu. Tapi untuk generalis, mungkin orang-orang kayak business development, project management, atau account eksekutif gitu ya, yang terekspos sama banyak fungsi, itu memang bisa untuk dibutuhkan karena dia bisa jadi jembatan kan, bisa menghubungkan titik-titik di antara berbagai hal kayak gitu. Kalau kemampuan bahasa nih, ini berkaitan bahasa. Kira-kira kalau orang yang punya kemampuan bahasa itu bakal dilirik nggak sih? Pastinya iya. Kemampuan bahasa minimal berapa? Minimal, aku kurang tahu ya minimalnya berapa. Mungkin nggak ada angka pastinya juga, dan ini tergantung dari masing-masing perusahaan ya. Tapi yang pastinya harus dimiliki kemampuan bahasa Inggris. Wajib. Bahasa Inggris dan juga ya Indonesia sehari-hari lah ya. Tapi kan kadang memang banyak juga orang-orang Indonesia, anak-anak muda, tapi secara bahasanya emang ngobrolnya bahasa gaulan, dan itu tidak PUB ya. Apalagi anak zaman sekarang kan, Gen Alpha. Iya, bahkan banyak di TikTok berselebaran kan, interview pun berasa ngobrol sama bestie ya. Nah itu kan sebenarnya nggak etis kan. Nah, berarti bahasa asing itu penting banget. Berarti ya bahasa asing sama bahasa Indonesia, bahasa ibu yang benar-benar tapi komunikatif ya. Iya, komunikatif. Nah terus kita ngomong-ngomong soal adaptif ya. Untuk tantangan karir ke depan kita harus adaptif, yaitu punya kemampuan generalis tapi harus punya spesialisasi. Nah, ada pesan nggak kira-kira untuk teman-teman yang saat ini fresh graduate dan sekarang masih bingung menentukan arah spesialis atau generalis, dari Kak Dina sebagai penulis konten di LinkedIn gitu? Kalau gue tipsnya sendiri, menurut aku nggak apa-apa explore banyak hal dulu buat nemuin mana yang cocok sama kita. Dan mungkin untuk prosesnya sendiri butuh waktu yang berbeda-beda ya setiap orang. Butuh proses dan juga waktu yang berbeda-beda tiap orang, dan itu nggak apa-apa banget.
gitu. Jadi jangan langsung harus buru-buru nentuin, oh aku jadi spesialis aku jadi generalis gitu. Jangan sampai kita terlalu buru-buru buat menentukan, tapi benar-benar kita mendalami dulu, kita terekspos sama banyak hal dulu, mungkin eksplorasi dulu ya. Dan ketika kita udah pengen nih untuk menekuni atau specialize di bidang ini dan pengen dalam waktu mungkin dari 5 tahun dari sekarang tuh masih tertantang atau kayak masih pengen belajar hal ini, menurut aku itu udah waktunya buat memilih juga. Oh, gitu. Oke. Berarti sekarang kan saya sudah belajar nih dengan konsultan karir ya. Berarti setelah kan saya sudah misalnya berlanang buana di bidang komunikasi, berarti sudah 5 tahun, berarti kita fokus aja di komunikasi ya. Iya. Oke. Tapi tetap walaupun kita di komunikasi, tetap ilmu-ilmu yang lain tetap kita jalani ya. Betul. Maksudnya pelajari lagi gitu. Karena memang hard skill dan soft skill ini juga terus berkembang ya sesuai dengan kebutuhan. Sama-sama penting, betul. Kebutuhan. Oke, emang sesuai data juga ya, 80% orang yang sukses adalah kemampuan soft skillnya. 80% dan 20% itu adalah hard skillnya. Karena skill itu kan bisa dilatih. Contoh gini, ada orang yang jago misalnya ini memperbaiki TV. Tapi dia tidak bisa menjelaskan rusaknya TV itu karena IC-nya rusak. Harus diganti sekian gitu. Kan ada yang seperti itu, tapi tiba-tiba ini rusak, mau servis ke tempat itu lagi nggak? Nggak. Atau ke orang, halo mbak, ini TV-nya IC-nya kena, dan ini harga perbaikannya kurang lebih sekitar 500 sampai 300 sampai 500 ribu. Dan kalaupun diganti, bisa jadi bagus seperti semula. Kalaupun nggak diganti, nggak apa-apa. Kita coba cari yang bekas, tapi masa umur pakainya cuma 1 tahun. Nah, kira-kira pilih yang mana? Yang kedua. Yang kedua kan? Lebih meyakinkan. Ya, itu adalah komunikasi. Nah, jadi teman-teman memang itu adalah komunikasi, memberikan tadi yang bilang Kak Dinar bilang, menyampaikan sesuatu biar benar-benar pas di audiens ya. Iya. Atau di mata kliennya. Betul. Itu yang paling penting nih Sobat Otka ya. Oke, gimana menurut Mbak Dina ini terakhir ya, menyeimbangkan antara hard skill dan soft skill itu biar sama-sama stand out gitu? Menurut aku cara menyeimbangkannya tuh ketika kita belajar hard skill, kita juga sekaligus bisa mengasah soft skill. Oke. Misalkan di sela-sela kita mempelajari hal-hal yang teknis, kita juga di situ kan ada proses yang namanya komunikasi, ada proses yang namanya kolaborasi, terus decision making segala macam. Jadi sekaligus tuh diasahnya bareng-bareng. Jadi nggak yang jomplang sebelah. Iya. Oke, jadi bareng-bareng ya, beriringan. Oke, baik. Thank you untuk Sobat Otka semuanya. Dan ini adalah kisah atau cerita dari Kak Dinar yang mana beliau itu mempunyai perspektif bahwa spesialis atau generalis itu tergantung dari kondisi teman-teman. Betul. Tapi memang tantangan untuk dunia kerja ke depan bakal banyak orang yang membutuhkan orang generalis seperti saya. Tapi tetap harus punya pilar-pilar yang kokoh dan kuat. Nah, entah itu teman-teman jago di copywriting atau jago di bidang misalnya legal dan sebagainya, itu nggak apa-apa teman-teman tekunin, tapi tetap harus adaptif, betul ya? Harus adaptif terhadap tantangan yang dibutuhkan oleh dunia industri, gitu ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang saat ini fresh graduate, jangan khawatir, jangan bimbang. Dan masa-masa ini adalah masa-masa yang pernah kita lalui semua ya. Oh iya. Kita masa bimbang, kira-kira karir kita kemana. Ditambah di karir di Indonesia pun gini kan, kita lulusan S1-nya apa dan karirnya itu nggak nyambung dengan Iya benar, banyak banget kayak gitu. Ya kan? Tapi untuk Kak Dinar sepertinya akan mengarah langsung fokusnya ke dunia HR dan karir ya untuk kedepannya. Oke. Thank you untuk Sobat Otka yang sudah menonton dan share video ini kepada teman-teman yang membutuhkan inspirasi atau insight terkait dengan karir. Terutama untuk teman-teman yang masih bingung spesialis atau generalis gitu ya. Dan teman-teman juga boleh komen di kolom komentar kira-kira siapa yang wajib kita undang di Cerita Otka selanjutnya untuk kita undang dan kita angkat ceritanya di Cerita Otka. Saya Kang Man, pamit undur diri, sampai jumpa di Cerita Otka selanjutnya.